Oh, ya. Oh. Tanggalnya tadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Masyaallah muslimin, jamaah bagian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin setiap malam Senin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus yaitu yang kami muliakan dan hormati Bapak Sukri, Bapak Ahmad, Bapak Amsar, dan Bapak Sanin Agil, Sanin Doni, dan Bapak Miang, dan juga Bapak Haji yang hadir di sini semuanya, dan para kepala pemerintah, Bapak RW, Suryadi, Bapak RT, dan juga jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu tauhid, yaitu tentang mempelajari keimanan atau akidah, ataupun itu dalam bahasa tauhid itu adalah menja'al syai' wahidan, itu menjadikan sesuatu yang menjadi satu, tentang masalah akidah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca kitab yaitu Qawmi Tughyan. Dalam sebuah syair dikatakan, wahbub nabika thumma 'azzim qadrahu wa mukhal bidinika ma yura bika ma tamu. Dzakar an-nazim fi hadal bait thalath syu'ab. Mengingatkan pengarang kitab ini ada 3 bait yang semuanya itu adalah cabang keimanan, yaitu ada 77 cabang. Dan pada malam hari ini kita akan bahas tentang cabang yang ke-14, yaitu hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabang iman yang ke-14 yaitu kita mencintai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman seseorang sehingga aku, kata baginda Nabi, lebih dicintai olehnya dari dirinya, hartanya, dan anak-anaknya, dan seluruh manusia. Wal murad bin nas, dan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah ghairu haula'i, selain mereka itu, yaitu para nabi, selain dari kerabat. Nah, yang dimaksud dengan mereka haula itu yaitu para kerabat, wal ma'arif, dan orang yang kenal, wal jiran, dan para tetangga, wal ashab wa ghairihim. Wa hubbur rasul, dan cinta kepada Rasul, huwa ainul hubbillah, itu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, maka itu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepadaku, jika kamu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah apa yang dicontohkan, perintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalau kamu sudah mengikuti baginda Nabi, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka Allah akan cinta kepadamu, kepada kita semua. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Jadi kalau kita mencintai atau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, maka Allah akan cinta kepada kita. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memiliki keimanan, maka kita harus mencintai kepada Nabi. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya dari mulai mungkin makannya juga harus ikut kepada contoh Nabi, mulai dari berpakaian juga tentunya harus dengan contoh baginda Nabi. Contohnya makan itu harus apa? Membaca doa, kemudian dengan tangan kanan gitu ya. Kemudian baca doa. Kira-kira kita ngikutin seperti itu enggak, Pak? Apa kita melakukan seperti itu atau mungkin lupa gitu ya? Kadang-kadang ya kalau makan gitu ya. Kadang-kadang makan pohoknya sok poho gitu. Sok poho ari daah teh minum teh langsung gitu ya. Suka berdiri, bahkan suka jalan gitu kalau minum ya. Nah itu bukan contoh baginda Nabi, itu contoh iblis, laknatullah ya. Kadang-kadang kita makan itu setan juga ikut gitu. Kenapa? Karena kita tidak baca doa. Kalau kita baca doa Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu setan nggak ikut. Tapi kalau kita lupa itu, maka setan juga ikut makan gitu, ikut sama makanan itu. Nah, jadi kalau kita ingin mencontoh baginda Nabi dari mulai makannya, kemudian juga berpakaiannya juga harus mencontoh pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam sholatnya juga kita harus mengikuti baginda Nabi. Dalam bergaulnya juga sama muslim juga harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua juga menghargai, yang menyayangi kepada yang lebih muda, saling menghormati dan juga saling memuliakan. Jadi bukan saling menyakiti ya, saling mengejek. Itu bukan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam, Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk saling mengejek atau saling mengolok-olok atau saling ngata-ngatain atau saling menggibah ya. Nah itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus sayang sesama kita ya, harus saling menghormati, saling memuliakan. Nah itulah diantaranya. Jadi kalau kita memiliki kecintaan pada Nabi, maka kita harus mencontoh kepada Nabi dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, menghidupkan sunnahku itu artinya dia melaksanakan perintah apa yang diperintahkan Rasul gitu ya. Misalkan sholat 5 waktu, sebelum sholat 5 waktu kita melaksanakan apa? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, atau disuruh dengan apa? Sholat tahajud, sholat duha. Nah berarti kalau kita sudah melaksanakan itu, maka dia man ahya sunnati faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Kemudian wa man ahabbani, siapa orang yang cinta, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di dalam surga. Jadi kalau kita ingin bersama baginda Nabi, maka kita harus selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi di antaranya cabang keimanan yaitu mencintai kepada Nabi lebih daripada mencintai kepada yang lainnya ya, kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kalau kita mencintai Nabi, maka Allah pun akan
cinta kepada kita, Allah senang kepada kita, ya. Tapi kalau kita tidak mencintai Nabi, maka Allah pun tidak mencintai kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-15, yaitu al-bukhlu bidin Islam, yaitu kikir atau pelit di dalam agama Islam. Artinya apa? Artinya bukan pelit, bukan, artinya kita mempertahankan keyakinan kita, ya. Jangan sampai terjual gitu saja gitu. Ada yang nawarin kamu masuk agama selain apa Islam gitu, ya, dibayar dengan apa? Dengan Supermie, ya, Indomie, atau kamu mau nggak dikasih uang 1 miliar tapi pindah agama? Nah, itu berarti menjual agama. Kita pelit untuk itu gitu, ya. Kalau yang lainnya boleh gitu, ya. Tapi kalau masalah akidah jangan sampai terjual belikan gitu, ya. Jadi kita pelit dalam hal apa? Dalam hal akidah. Bahkan umat-umat terdahulu di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat Nabi, ya, para sahabat di antaranya yaitu di zaman Khalifah, yaitu Khalifah Ibnu Aziz, ya. Itu di zaman Khalifah Abdul Aziz itu mengutus utusan, yaitu 20 orang, ya, untuk apa? Untuk memerangi kota Rom, ya. Pada saat itu, ya, mengutus 20 orang, tetapi di antaranya mereka ada yang ditawan gitu. Di antara mereka ditawan, ya. Jadi yang di antara yang 20 itu ditawan 3 orang ditawan oleh, yaitu Kaisar Rum, artinya pemimpin kota Rum, ya. Ditawan 3 orang itu, ya. Kemudian setelah ditawan dipanggil satu-satu, ya. Dipanggil oleh Kaisar Rum, ya. Kemudian mengatakan, ya, kepada salah satu di antara 3 orang itu. Yang pertama, dipanggillah orang yang pertama itu, "Hei, sini kamu." Ya, dipanggil sama Kaisar Rum. Tawanan yang di antara 20 itu, ya, 3 orang ditawan. Kemudian ditanya sama Kaisar Rum, "Hei, Mas, kamu mau nggak masuk ke dalam agama kami, ya, atau tidak menganut kepada agama Islam?" Kemudian kata yang pertama tadi, "Tidak, aku tidak mau menjual agamaku, ya. Walaupun aku diberikan apa? Diberikan kedudukan, diberikan pangkat jabatan, diberikan ya kedudukan yang tinggi, wanita pun aku tidak mau, ya." Akhirnya apa? Akhirnya yang pertama itu, ya, sudah dipanggilkan Agojo, Jo, dipanggilkan, ya. Kemudian Algojo gitu, sini, bunuh dia. Akhirnya ditebas tuh. Yang pertama tadi, tawanan yang pertama ditebas, bes dia. Kemudian dia terbunuh. Kemudian kepala itu menggelinding gitu, ya, kayak main bola gitu, ya, menggelinding di tanah. Kemudian setelah menggelinding, tiba-tiba dia baca Quran, ya. Jadi udah menggelinding, masih baca Quran gitu. Apa yang dibaca? Yaitu, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Gitu. Hai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, ya. Udkhul, ya. Ya ayyatuhan mutmainnah, ayyatuhan mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang, ya. Jadi artinya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Setelah itu maka mereka itu aneh, mereka merasa aneh, orang-orang kok masih ngaji juga, ya, masih ngaji, sudah mati masih ngaji. Itu yang pertama, tawanan pertama. Kemudian dipanggil lagi yang kedua. "Hei Mas, sini, ya. Ya, ada apa? Kamu lihat nggak, teman kamu tuh sudah terbunuh, teman kamu sudah dipenggal gitu, ya. Nah, kemudian terus kenapa? Ya, kamu kalau tidak mengikuti kami, maka kamu akan dibunuh juga seperti itu." Akhirnya apa?
Kamu mau nggak ditawarin, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih wanita, dikasih ya pokoknya enak gitu, dikasih enak-enak gitu ya. Kata dia yang kedua, tidak, aku tidak mau seperti itu, aku tidak mau menjual agama, aku tetap beragama Islam. Kalau gitu kamu mau juga, mau dibunuh, silakan kalau mau dibunuh saya, tapi saya tidak mau melepaskan agama saya ya. Akhirnya apa? Dipanggil lagi Al-Gojo, sini Jo, bunuh dia. Akhirnya apa? Al-Gojo itu mengambil pedang, kemudian ditebas juga tuh yang kedua. Gelinding juga, kepalanya menggelinding ya. Dan setelah itu menggelinding, ngaji juga tuh. Ngaji. Apa ayatnya? Ya. Ayat yang dibaca itu yaitu fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Itu dia berada di kehidupan yang diridhoi ya. Sama juga seperti itu yang tadi ya. Isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Itu ayatnya yang dibaca. Nah, akhirnya terbunuh juga ya, dibunuh orang Al-Gojo tadi. Yang kedua itu, jadi dia tetap dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Yang ketiga dipanggil lagi, yang ketiga Jo panggil lagi, dipanggil. Sini Mas. Ya, ada apa? Kamu nggak lihat nggak teman kamu? 2 orang dibunuh, sudah kepalanya sudah dipenggal. Kamu mau nggak? Oh tidak, kalau saya nggak mau gitu ya. Yang ketiga itu tidak mau. Ya. Saya lebih baik dapat kedudukan gitu ya. Saya lebih baik dapat jabatan gitu. Saya lebih baik ya dikasih fasilitas yang mahal-mahal. Oh hebat kamu ya. Ya udah, kamu ikut agama kami ya. Kamu menyembah berhala pada pokok ya. Akhirnya diambil orang itu tadi, kemudian bilang sama menterinya tuh, menterinya, menteri ini temannya itu kok bisa mau masuk agama kita ya? Bagaimana dia kasih kedudukan gitu, kasih jabatan? Kata menterinya bisik-bisik, tar dulu. Itu dia itu orang yang kurang baik, kurang benar gitu ya. Temennya tadi itu yang baik itu. Kenapa? Karena dia kuat imanannya gitu ya. Kalau orang seperti ini, temennya aja dihianati, apalagi nanti kalau dia jadi kepala suku di sini, menjadi seorang presiden misalkan, ya dia akan berkhianat terhadap kita semua. Nah, kita akan mati kutu semuanya. Akhirnya, lalu gimana? Ya udah, yang itu bunuh juga, yang ketiga dibunuh juga, itu dia panggil juga. Ya, yang ketiga akhirnya dibunuh, ditebas akhirnya ya. Ya. Akhirnya apa? Yang ketiga terbunuh dan menggelinding juga ya. Menggelinding juga kepalanya. Tapi ayatnya beda ayatnya ya. Apa yang dibacakan? Ya, yang tadi yaitu afaman haqqa kalimatul azab afa anta tunkidu minan man finnar. Jadi ayatnya itu tentang itulah orang yang akan dimasukkan, yang akan mendapatkan azab, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah 3 cerita yang di zaman Kaisar Rum itu, bahwasanya ada 3 tawanan itu yang mereka itu ya mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi mempertahankan akidah, rela mengorbankan jiwa raganya. Namun ada memang yang mereka tidak kuat, tidak mempertahankan keimanannya itu, akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi orang yang sangat terhina sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa mempertahankan keimanan kita. Amin ya Allah. Walaupun dibayar dengan berapapun ya, dibayar dengan ya dunia, maka kita tidak berharapkan, dan mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya juga kita harus mencontoh. Jadi iman itu yaitu ta'zimu qadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yura'il adab, dan juga kita memelihara
adab artinya akhlak, indah dzikri ya. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus harus memelihara adab dan kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya kita harus harus tahu, harus mengerti tentang keimanan ini. Kita harus mencintai kepada Rasul, mencintai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita harus pelit, harus kikir dalam urusan agama. Jadi jangan kita menjual agama dengan dunia, jangan menjual agama kita dengan supermi, jangan sampai kita tergiur dengan godaan dunia ya, karena itu adalah sangat berbahaya bagi kita semua ya. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, karena mungkin waktunya sudah terlalu malam, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempertahankan akidah kita. Kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah akidah kita, kuatkanlah keimanan kita menghadapi zaman yang begitu dahsyat ini ya, di akhir zaman ini. Demikianlah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.